Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa menit ke depan kita akan mengulas menjelaskan, menguraikan apa itu pengolahan data elektronik. Mungkin dari sebagian besar, sebagian orang, sebagian masyarakat yang mungkin belum paham tentang teknologi komputer, tidak paham tentang IT, atau mungkin barangkali sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan komputer. Itu ketika mendengar pengolahan data elektronik, mungkin ada yang berpendapat, wah itu sesuatu yang sulit. Nah, bisa jadi dari kita yang barangkali belum pernah bersentuhan dengan komputer, tidak paham tentang IT, tidak paham tentang penggunaan sistem komputer, barangkali setiap harinya itu kita telah melakukan proses pengolahan data elektronis ini. Mengapa demikian? Oke, akan kita lihat dulu apa pengertian dari pengolahan data elektronik itu. Jadi PDE atau pengolahan data elektronik dalam bahasa Inggris adalah EDP. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan bagian EDP. Jadi sebuah proses manipulasi data, raw data jadi data mentah atau data dasar menjadi sebuah informasi yang lebih berguna, yang lebih mudah dipahami, yang lebih mudah dibaca oleh masyarakat. Sehingga tujuannya ketika ada sebagian besar masyarakat yang tidak bisa membaca data yang rumit dengan diolah menggunakan secara elektronis ini, maka akan sangat mudah untuk dipahami. Nah, di sini saya mengambil definisi PDE menurut Bodnar dan Hopwood. Jadi Electronic Data Processing (EDP) is the use of computer technology to perform an organization transaction oriented data processing. EDP is a fundamental accounting information system application in every organization. As computer technology has become commonplace, the term data processing has come to have the same meaning as EDP. Oke, kurang lebih dalam bahasa Indonesia seperti ini. Bahwasanya EDP itu adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pemrosesan data transaksi dalam satu organisasi. Nah, di sini ada satu kata kunci, yaitu pemanfaatan teknologi komputer. Kita akan perkecil sudut pandangnya. Jangan disalahartikan bahwasanya teknologi komputer itu sebuah perangkat yang besar berupa layar, kemudian ada kotak hitam, kemudian ada tombolnya, atau mungkin sebuah laptop. Itu ya itu betul, tetapi komputer salah satu ciri khasnya dia mempunyai memori, sistem memori, kemudian ada sistem input output, kemudian ada otaknya atau prosesornya, kemudian ada busnya. Itu yang menjadi kata kunci dari sebuah teknologi komputer. Nah, di depan tadi saya katakan mungkin bisa jadi sebagian besar dari kita yang tidak paham tentang teknologi komputer, tidak paham tentang IT, belum pernah berhubungan dengan sistem komputer, itu bisa jadi telah melakukan pengolahan data elektronis. Melalui apa? Melalui perangkat mobile yang selalu dibawanya. Karena perangkat mobile itu adalah salah satu kategori dalam teknologi komputer. Nah, sehingga ketika kita telah melakukan kita menulis pesan, kita mengirim data gambar melalui sosmed, itu merupakan pengolahan data secara elektronis, secara digital. Nah, sehingga kata kuncinya di sini adalah bahwasanya pengolahan data elektronis itu adalah pemanfaatan teknologi untuk melakukan pengolahan data mentah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mudah dipahami oleh orang lain. Contohnya begini, ada satu foto yang kita ambil kemudian
kita edit, kita beri tulisan, kita beri keterangan dan sebagainya. Nah, itu akan memberikan informasi yang lebih jelas. Nah, itu merupakan salah satu contoh kecil pengolahan data secara elektronis. Oke. Nah, di dalam siklus pengolahan data itu minimal ada 3. Jadi seperti hanya di teknologi komputer ya, ada input yang dimasukkan, kemudian ada prosesnya, pengolahannya, kemudian ada outputnya. Ada input suara yang dimasukkan, kemudian outputnya ada efeknya, ada gemanya, ada ekonya dan sebagainya. Ada input dari keyboard berupa karakter huruf per huruf, diproses, kemudian outputnya berupa laporan lengkap. Ada input berupa karakter angka, diproses, kemudian outputnya menjadi sebuah grafik. Ketika kita membaca data tabel kita akan sulit, ketika kita membaca output yang sudah diubah menjadi grafis akan lebih mudah. Nah, kemudian secara sederhana itu dijabarkan menjadi ada proses origination di sini. Jadi ada pengumpulan data ya. Pengumpulan data kemudian dimasukkan, diproses di sana dalam komputer itu, dalam sistem. Setelah diproses ada proses penyimpanan dulu. Setelah disimpan kemudian baru dikeluarkan berupa distribusi informasi kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan data mentah tadi menjadi sebuah informasi yang lebih mudah dibaca. Nah, ini siklus dari PDE, jadi cukup sederhana sekali. Nah, tadi dikatakan bahwa ada proses pengumpulan data origination. Jadi data-data mentah ya. Misalnya begini, data mentah itu ya. Satu siswa mempunyai beberapa nilai mata kuliah, mata pelajaran. Diproseslah di sana, kemudian muncullah IPK, indeks prestasi kumulatif. Jadi dari sekumpulan nilai, ada nilai mata kuliah di sini, nilai per mata kuliah, dikumpulkanlah, diakumulasi di sini, diproses dalam sebuah sistem, kemudian dia disimpan dalam sebuah database management system, kemudian ada distribusi, tentu saja kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kalau misalnya di sini ada satu nama dengan mata kuliahnya yang ditempuhnya, maka ya distribusinya kepada orang tersebut tentunya. Oke, jadi inilah siklus sederhana sebuah pengolahan data secara elektronis. Jadi ada origination, pengolahan data, ada proses dan penyimpanan di dalam storage, kemudian ada output, yaitu yang didistribusikan kepada pihak lain atau yang membutuhkan. Nah, di dalam prosesnya itu tentu saja akan melibatkan beberapa elemen. Kalau ada teknologi komputer berarti ada perangkat keras, ada hardware-nya, ada sesuatu yang memang harus dirangkai, disusun sehingga menjadi sebuah satu sistem yang bisa nanti digunakan. Kemudian setelah ada hardware ini, ada perangkat lunak yang harus bisa mengkoordinir atau apa namanya ya, sebagai pengendali sumber daya, jadi pengelola sumber daya hardware-nya tadi. Di samping perangkat lunak sekunderinya, aplikasinya itu juga ada nanti di sana. Kemudian selain itu yang tidak kalah penting adalah manusianya atau brainware yang nantinya dia harus berperan sebagai operator di sana, sebagai adminnya di sana. Dia yang berpikir bagaimana data itu bisa terolah ya. Jadi ada perangkat lunak software yang ada, bagaimana si brainware ini bisa menggunakannya sehingga bisa mengolah data itu dengan cepat. Nah, kemudian brainware ini hubungannya dengan prosedur. Jadi langkah-langkah urut-urutannya itu seperti apa. Baik, yang pertama adalah perangkat keras, hardware. Ini sudah pasti ya, ada unit inputnya, kemudian ada pemrosesnya, kemudian ada storage-nya baru
dikeluarkan, ada outputnya. Ini dari segi perangkat keras. Kemudian dari segi perangkat lunak, ini ada dua, jadi sudah kita sampaikan beberapa kali. Perangkat lunak sistem ini adalah perangkat lunak utama ya, yang digunakan untuk manajemen resource, manajemen sumber daya pada sistem tersebut. Dia memanajemen hardware tapi juga memanajemen perangkat lunak aplikasi. Manajemen resource. Jadi yang dikelola itu ya hardware-nya, ya software-nya. Nah, software yang dimaksud di sini adalah software aplikasi. Ini dari segi perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang seperti apa yang bisa digunakan untuk pengolahan data ini ya. Jadi sebuah sistem informasi, sebuah sistem operasi. Jadi perangkat lunak sistem itu namanya sistem operasi. Biasanya dia telah membawakan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengolahan data. Saya contohkan kalau di Linux itu ada program Office ya. Jadi Office bawaan dari Linux ya. Jadi ketika kita menginstal Linux di dalamnya, maka otomatis di sana juga ada aplikasi bawaan. Contohnya adalah Office. Di dalam Office itu nanti juga banyak lagi aplikasinya, ada pengolah kata, ada pengolah angka, ada pengolah database dan sebagainya. Nah, ini dari segi perangkat lunak. Kemudian dari segi atau elemen manusia sebagai brandware. Nah, dia sebagai kombinator antara hardware dengan software. Bagaimana si brandware ini bisa memanfaatkan spesifikasi hardware yang ada di sistem itu dengan softwarenya. Bagaimana sinkronisasi software aplikasi yang akan dijalankan pada hardware itu juga harus dipikirkan oleh brandware. Jangan sampai kita punya software yang punya spesifikasi tinggi tetapi hardwarenya tidak support. Nah, itu juga akan menjadi kendala nanti. Nah, sehingga di sini bagaimana si manusia ini bisa menempatkan, mensinkronkan antara software dengan hardwarenya sehingga akan terjadi proses yang selaras ya, setimbang. Nah, menurut Azhar Susanto, jadi brandware ini ada klasifikasinya, ada jenjangnya begitu. Ada brandware untuk manajer sistem informasi, kemudian ada brandware untuk analis sistem yang kerjaannya adalah menganalisa sistem, bagaimana baiknya, bagaimana efisiensinya. Kemudian ada brandware dalam hal jaringan sebagai administratornya. Kemudian ada administrator database, ada programmernya, ada operatornya, ada pustakawannya. Nah, beberapa brandware yang mungkin dimiliki oleh satu orang, jadi satu orang bisa mempunyai atau menguasai beberapa jenjang ini. Misalnya kalau seorang ahli atau seseorang itu yang paham database itu tentu saja juga harus paham tentang jaringan ya. Karena apa? Karena database ini, yang namanya database itu pasti akan digunakan oleh banyak user. Nah, ketika digunakan oleh banyak user berarti sistem yang dia kerjakan itu berada dalam satu jaringan. Kalau dia tidak paham tentang jaringan, bagaimana dia akan memberikan akses kepada para usernya? Bagaimana dia membatasi aksesnya? Jangan-jangan nanti ada database keuangan, ada database akademik, ternyata semua user yang dibikinkan bisa mengakses semuanya, kan tidak seperti itu. Nah, sehingga perlu adanya pengetahuan. Jadi inilah yang kemudian seorang yang paham tentang database atau seorang yang paham tentang jaringan itu kemungkinan besar, walaupun hanya sedikit, itu bisa menguasai. Nah, di samping itu juga harus ada pendampingannya.
dia juga harus paham tentang program. Ketika ada database yang error, tidak bisa diakses, nah dari segi programnya juga harus paham. Jangan sampai istilahnya apa ya, boros ya, boros dalam hal sumber daya manusia. Satu sistem server begitu misalnya, ada server yang memberikan servisnya ya, berupa servis database, ada servis yang lain ya, file dan sebagainya. Maka tidak harus banyak sumber daya manusia yang mengelola di sini. Nah, sehingga diperlukannya sumber daya manusia yang ya paling tidak menguasai beberapa lah untuk satu kasus. Nah, ini menurut Azhar Susanto. Kemudian elemen yang keempat adalah prosedur. Nah, prosedur itu adalah rangkaian aktivitas. Kalau di dalam tool pengolah data, misalnya database, berarti prosedur yang dimaksud adalah pemrograman di sini ya. Jadi bisa prosedur secara terprogram. Tapi ada juga prosedur secara logika. Jadi logika kerjanya seperti apa? Jadi tidak seorang analis, jadi tadi ada Brandware analis sistem. Nah, seorang analis sistem ini tidak harus paham tentang program, tidak harus ya, tetapi dia paham tentang alurnya, alur dari program itu seperti apa. Jadi kinerja dari program itu urut-urutannya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Oh, setelah saya login, maka saya diberikan pilihan untuk masuk ke menu apa, ke menu apa. Nah, ini prosedur. Kemudian setelah saya memilih menu yang A, ya, menu pertama, maka saya harus seperti apa yang bisa saya kerjakan, itu namanya prosedur. Nah, di sini. Jadi prosedur yang dimaksud di sini bisa pemahaman tentang logika kerja dari pengolah data itu, atau memang teknisnya, yaitu pemrogramannya secara softwarenya. Jadi intinya prosedur itu adalah rangkaian antar aktivitas. Jadi ada aktivitas 1, aktivitas 2 itu dirangkai, itu namanya prosedur. Prosedur mau mencari, contoh ini analogi ya, prosedur mau mencari SIM. Jadi prosedurnya harus mencari surat KIR dokter, harus tes psikologi, baru dia memasukkan ke loket pendaftaran. Itu namanya prosedur. Jadi ada urut-urutannya, ada rangkaiannya yang harus ada. Salah satu hilang, maka ya tidak akan berjalan atau pincang. Jadi ini ada 4 elemen tadi ya. Nah, kemudian tujuan dari PDE itu apa ya? Yang pertama ada relevansi. Relevansi terhadap apa? Terhadap data dan output yang akan dikeluarkan di sini. Jadi relevansi dari data yang diolah, kemudian ada output. Jadi representasi dari data mentah ini ya harus sinkron dengan outputnya. Ini namanya relevansi. Atau disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Orang itu akan lebih mudah membaca data itu dalam bentuk grafis, misalnya dalam bentuk chart ya, grafik dan sebagainya, daripada dalam bentuk data-data angka, tulisan yang mungkin akan membuat sedikit bingung ya, confuse ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah efisiensi. Nah, ini pasti efisiensi dalam pengolahan. Jadi kalau sudah menggunakan terprogram di sini, maka pengolahan data itu akan lebih cepat dibanding dengan cara manual. Ini efisiensi. Efisiensi misalnya presensi menggunakan online, kemudian nilai juga dengan online, pendaftaran juga menggunakan online, efisiensi daripada menggunakan kertas ya, hard, manual. Jadi akan ada penumpukan berkas di sana. Nah, kalau dengan elektronis maka akan berupa file. Kemudian tujuan yang ketiga adalah ketepatan waktu. Nah, ini pasti bisa dibandingkan kalau
contoh tadi pendaftaran dengan manual, berbeda dengan pendaftaran dengan elektronis, dengan online, atau mungkin ujian online. Ujian online yang soalnya adalah multiple choice. Ketika menggunakan cara manual kita harus mengkoreksi satu persatu. Tetapi kalau dengan menggunakan online, begitu menjawab salah maka langsung terkoreksi salah dan tidak mendapatkan nilai. Ini dalam hal ketepatan waktu. Kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas ini dapat diartikan bahwasanya ada akses antar platform ya. Misalnya data itu diolah menggunakan atau berbasis desktop, menggunakan sistem operasi desktop, Windows, Linux, macOS dan sebagainya. Nah, ketika data itu telah diolah menggunakan prosedur-prosedur, menggunakan pemrograman, maka informasi yang akhir tadi, yang sudah final tadi bisa diakses melalui perangkat lain yang berplatform lain, misalnya menggunakan handphone dan sebagainya. Fleksibilitas. Jadi mau diakses dengan platform apapun, mau diakses kapanpun, kemudian dimanapun, itu bisa, itu fleksibel. Kemudian ketelitian dan keamanan. Nah, berhubung menggunakan program atau secara terprogram, maka ketika pengolahan data itu dilakukan dengan elektronis, tentu saja program yang dituliskan, kemudian mungkin ada rumus-rumus, itu memang sudah harus diteliti dari awal, sehingga ketika sudah betul data yang berbentuk apapun maka akan terjamin ketelitiannya, tidak akan mungkin salah dalam perhitungan, tidak akan salah dalam menentukan keputusan di sini. Kemudian ekonomis. Nah, kalau ekonomis ya relatif ya sebetulnya. Kalau menggunakan perangkat komputer yang misalnya harus ada server ya ini mungkin menjadi tidak ekonomis ya, karena kita harus mengadakan perangkat server. Kemudian kalau kita berhubungan dengan internet maka kita harus menyewa yang namanya host ya, harus menyewa ini, harus membayar berlangganan. Jadi ya ekonomis itu relatif sebetulnya, tapi secara umum memang lebih ekonomis kalau dia berada dalam satu organisasi yang besar, sebuah perusahaan, sebuah instansi. Ini tentu saja pengolahan data secara elektronis itu akan lebih menguntungkan. Nah, ini beberapa tujuannya di samping tujuan-tujuan yang lain. Nah, kemudian dalam pengolahan data elektronis ini ada dua tipe. Yang pertama, data itu harus dikumpulkan terlebih dahulu, jadi namanya batch processing. Batch processing itu bisa kita contohkan misalnya kolektif ya, kolektif tentang satu informasi. Jadi ada satu data, misalnya ada 1 sampai 100. Nah, informasi ini kita kumpulkan dulu, nama, mungkin alamat dan sebagainya. Nah, yang akan kita minta adalah misalnya informasi tentang tagihan gitu aja lah, tagihan apa ya. Berarti di sini ada nama, kemudian ada ID ya. Nah, ini dikolektif dulu, dikumpulkan, baru nanti ada satu program atau satu aplikasi yang digunakan untuk mengecek satu persatu, sehingga nanti hasilnya adalah sebuah sekumpulan informasi yang dimiliki oleh 100 orang ini. Ini batch processing, jadi ada proses pengumpulan dulu. Nah, data-data yang dikumpulkan ini pastinya dia harus disimpan dulu ya, di maintenance, di sort dan sebagainya. Nah, prosesnya bisa menggunakan remote. Misalnya kita sebagai anak ya, anak cabang misalnya ada satu program utama atau server utama. Nah, kita di sini, di bawahnya sini. Kita punya data 1 sampai 100. Mungkin ada yang lain punya data berapa sampai berapa. Nah, ada satu remote ya. Jadi kita memberikan data kepada server utama di sini. Nah, jadi inilah remote maksudnya ya. Kita memberikan informasi kepada server utama dan server utama akan memberikan
imbal balik berupa informasi. Ini batch processing, jadi harus ada pengumpulan terlebih dahulu terhadap data-data yang akan diolah. Kemudian ada pengumpulan data itu secara online ya. Jadi tidak perlu adanya pengumpulan data. Jadi ketika ada satu data yang masuk ya langsung diolah. Jadi ada dengan remote dan ada yang real time. Jadi kalau real time itu memang harus selalu online ya. Namanya saja juga online, maka ya harus online terus real time ya. Jadi tidak perlu pengumpulan data. Begitu ada satu masuk ya diolah, diproses, keluar, selesai, nanti yang lain lagi. Nah, untuk lebih baik yang mana ya itu tergantung situasinya. Tergantung situasi dan kondisi saat itu dan kondisi perangkat yang digunakan. Kalau mampu secara real time, mengapa tidak? Tetapi kalau ada proses namanya jeda, kemudian ada kendala dalam jaringan, ya harus menggunakan batch processing ini. Ini metode pengolahan data elektronis. Nah, contoh pengolahan data yang nantinya ada satu data dalam bentuk tabel, ini menggunakan Excel ya. Ini saya ambil dari tesis ya, seseorang begitu. Nah, ini gambar apa mungkin kurang paham ya. Baik, ada koordinat X, Y, dan H. Kemudian S itu adalah smartphone di sini. Ini adalah smartphone. Dan ini adalah sensor. Sensor yang akan mendeteksi si smartphone ini. Berbasis Bluetooth. Nah, si sensor ini nanti ada beberapa sensor. Ada Bluetooth itu di beberapa tempat yang akan mendeteksi letak dari smartphone ini, dia berada di koordinat mana, pada ketinggian berapa. Nah, itu. Nah, sehingga dimunculkan tabel seperti ini. Nah, kita mungkin akan pusing ya, ini apa, data seperti apa ini, saya nggak mudeng ini. Nah, misalnya di sini ada koordinat aslinya 0,93. Ketika dihitung ya, dari pengukurannya itu 0,8, oh ada selisih sedikit ya. Ada errornya ya di sini. Nah, ketika kita melihat data yang seperti ini mungkin kita akan bingung, ini maksudnya seperti apa, saya nggak mudeng, saya nggak tahu. Nah, dengan pengolahan data elektronis menggunakan Excel ini, jadi ini menggunakan aplikasi Excel, data dalam bentuk tabel ini kemudian diubah dalam bentuk atau direpresentasikan dalam bentuk lain. Nah, inilah. Nah, di sini yang merah itu adalah yang biru ya, maaf. Yang biru itu adalah koordinat yang asli. Kemudian yang merah itu yang pengukuran. Nah, dengan seperti ini maka kita akan tahu, oh ternyata antara pengukuran dengan koordinat yang asli itu tidak jauh berbeda. Artinya apa? Ada sedikit errornya di sana. Ada yang pas, ada yang bergeser dan sebagainya. Nah, kita akan lebih paham atau lebih mudah melihat sajian dalam bentuk grafis ini dibanding dengan data yang seperti ini. Kita akan rumit ya, melihat seperti ini akan rumit sekali. Berbeda dengan ini. Jadi yang dibandingkan adalah koordinat XY asli dan koordinat XY yang diukur. Nah, inilah salah satu contoh pengolahan data secara elektronis. Ini pengolahan angka. Nah, kesimpulannya apa? Bahwasanya PDE, pengolahan data elektronis itu adalah pengolahan data mentah atau raw data yang melibatkan teknologi komputer sehingga menjadi informasi yang lebih mudah disajikan dan mudah dipahami. Itu PDE. Jadi intinya itu, kita mau mengolah data angka menggunakan Excel atau menggunakan spreadsheet yang lain atau menggunakan program yang lain, ya silahkan. Intinya adalah outputnya lebih mudah dipahami. Kita melakukan atau mengolah data kata ya,
Kita susun kata per kata, kemudian akhirnya adalah menjadi sebuah laporan yang urut, kemudian mudah dipahami. Itu juga pengolahan data secara elektronis. Kemudian kita mempresentasikan tulisan yang mungkin tebalnya 100 halaman, kemudian kita presentasikan hanya dalam 10 slide dalam presentasi PowerPoint. Itu juga pengolahan data, termasuk pengolahan data elektronis. Jadi intinya bahwasanya PD itu adalah pelibatan teknologi komputer dalam pengolahan satu data mentah menjadi data yang lebih informatif, menjadi data digital yang fleksibel, yang bisa dibuka dimanapun. Nah, beberapa contoh yang mungkin sudah kita pakai ya, ada aplikasi Office tadi ya, yang sudah kita sampaikan, ada pengolah kata, pengolah angka, pengolah database menggunakan Access, kemudian ada presentasi menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Nah, baik, ini adalah ulasan kita mengenai PDE. Jadi semoga bisa bermanfaat dan sedikit membuka wawasan kita bahwasanya PDE itu tidak harus selalu berhubungan dengan seorang programmer handal. Kita pun ternyata termasuk atau tergolong dalam PDE ketika kita telah menggunakan perangkat berbasis komputer. Contohnya adalah handphone, dalam hal ini adalah smartphone, misalnya Android, mungkin iOS, atau mungkin komputer itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.